Komunisme, sebagai ideologi yang muncul pada abad ke-19, berakar pada kritik terhadap kapitalisme dan ketidakadilan sosial yang ditimbulkannya. Pemikiran ini, yang dipopulerkan oleh Karl Marx dan Friedrich Engels, bertujuan untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas di mana semua alat produksi dimiliki secara kolektif. Baik Marx maupun Engels berargumen bahwa sistem kapitalis cenderung menghasilkan ketidaksetaraan yang parah, di mana segelintir orang menguasai kekayaan dan sumber daya, sementara mayoritas masyarakat terpinggirkan dalam kondisi kemiskinan dan keterbelakangan. Sejak saat itu, berbagai negara di seluruh dunia telah mengadopsi ideologi ini dengan cara yang berbeda, menghasilkan berbagai hasil yang bervariasi. Salah satu sisi menarik dari eksperimen komunisme adalah bagaimana ideologi ini telah diterapkan dalam konteks yang berbeda-beda. Di antara negara-negara yang menganut komunisme, China dan Vietnam telah berhasil melakukan transformasi ekonomi yang signifikan dan menciptakan model yang lebih pragmatis. Sementara negara-negara lain seperti Kuba, Laos, dan Korea Utara tampaknya masih terjebak dalam stagnasi ekonomi, menghadapi tantangan serius yang menghalangi kemajuan sosial dan ekonominya. Negara-negara komunis umumnya memiliki sistem politik yang terpusat, di mana partai komunis memegang kekuasaan penuh. Dalam sistem ini, keputusan politik dan ekonomi diambil oleh elit partai, seringkali tanpa partisipasi masyarakat. Hal ini menciptakan jarak antara pemerintah dan rakyat, di mana suara dan aspirasi masyarakat seringkali terabaikan. Ketidakpuasan masyarakat dengan keadaan ini dapat berujung pada gerakan protes atau ketidakstabilan sosial. Ekonomi terencana menjadi ciri khas dari negara-negara komunis. Dalam sistem ini, pemerintah mengontrol semua aspek produksi dan distribusi barang dan jasa. Sementara ideologi komunis menekankan kesetaraan sosial dan penghapusan kelas, namun pada praktiknya seringkali terjadi pembentukan kelas baru di dalam partai yang dapat menciptakan ketidakadilan yang baru. Hal ini semakin memperuncing kritik terhadap efisiensi dan keadilan sosial dalam sistem komunis. Meskipun banyak yang menganggap ideologi komunisme telah gagal, terjebak dalam stagnasi ekonomi dan ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan dinamika global, hal ini berbeda dengan apa yang telah dilakukan oleh China dan Vietnam. Dari sisi ekonomi, China mampu bersaing dengan Amerika di kancah global, sementara Vietnam diramalkan akan menjadi raksasa baru di Asia Tenggara. Kedua negara ini berhasil mempertahankan eksistensi mereka sebagai negara komunis, meskipun penerapan ideologi tersebut tidak sepenuhnya murni. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi proses transformasi yang telah terjadi dan bagaimana elemen-elemen pasar diintegrasikan ke dalam sistem ekonomi mereka. China, sebagai negara komunis terbesar di dunia, telah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa sejak akhir 1970. Di bawah kepemimpinan Deng Xiaoping, China mengadopsi kebijakan reformasi dan keterbukaan yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi yang terpusat dan kaku menjadi sistem yang lebih terbuka dan dinamis. Sebelum reformasi, ekonomi China didominasi oleh sektor publik dengan semua keputusan ekonomi yang diambil oleh pemerintah pusat. Keadaan ini mengakibatkan inefisiensi, stagnasi, dan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah awal dalam reformasi ini adalah pengenalan kebijakan pertanian yang lebih fleksibel. Sebelumnya, petani diharuskan untuk menjual semua hasil pertanian mereka kepada negara dengan harga yang ditetapkan. Namun, reformasi memberi petani kebebasan untuk menjual sejumlah hasil bumi beserta harga yang telah ditetapkan kepada negara, dan jika ada surplus dari hasil pertanian mereka, mereka dapat menjualnya di pasar bebas. Pemerintah Cina juga mendorong diversifikasi tanaman, menggeser fokus dari hanya memproduksi biji-bijian pokok ke berbagai tanaman bernilai tinggi. Mereka juga berinvestasi besar-besaran dalam infrastruktur pedesaan, termasuk sistem irigasi, jalan, dan fasilitas penyimpanan. Kebijakan ini tidak hanya meningkatkan produksi pertanian, tetapi juga meningkatkan pendapatan petani, sehingga berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di pedesaan. Pembentukan zona ekonomi khusus pada tahun 1980 menjadi salah satu inovasi paling signifikan dalam kebijakan reformasi dan keterbukaan. SEZ pertama kali didirikan di Shenzhen, sebuah kota kecil di dekat Hong Kong, dan berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi terpenting di China. Dalam SEZ, pemerintah menerapkan kebijakan yang lebih liberal, termasuk insentif pajak, kemudahan dalam perizinan, dan kebebasan untuk menarik investasi asing.
Hal ini menarik banyak perusahaan multinasional untuk berinvestasi di Cina, menciptakan lapangan kerja, dan mentransfer teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas. Reformasi selanjutnya mencakup pembukaan sektor industri dan jasa untuk investasi asing. Dengan mengizinkan perusahaan-perusahaan asing beroperasi di Cina, pemerintah tidak hanya meningkatkan aliran modal, tetapi juga memperkenalkan praktik bisnis dan teknologi baru yang sebelumnya tidak ada di negara tersebut. Ini membantu meningkatkan daya saing industri domestik dan mendorong inovasi. Aspek penting dari reformasi dan keterbukaan adalah pengembangan sektor swasta. Meskipun perusahaan milik negara tetap menjadi bagian penting dari ekonomi, pemerintah mulai mendorong kewirausahaan dan pengembangan bisnis kecil dan menengah. Dengan memberikan akses yang lebih besar kepada individu untuk memulai usaha mereka sendiri, China menciptakan lingkungan yang lebih kompetitif dan inovatif. Sektor swasta di China kini berkontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto dan menciptakan banyak lapangan kerja. Dalam perspektif politik, meskipun reformasi ekonomi menghasilkan kemajuan, pemerintah China tetap mempertahankan kontrol politik yang ketat. Kebebasan sipil dan hak asasi manusia seringkali diabaikan, dan kritik terhadap pemerintah dapat berujung pada tindakan represif. Hal ini menciptakan ketegangan antara pertumbuhan ekonomi dan nilai-nilai demokrasi yang diharapkan oleh masyarakat internasional. Secara keseluruhan, reformasi dan keterbukaan di China telah mengubah wajah ekonomi negara ini secara dramatis. Dengan menggabungkan kontrol negara yang kuat dengan elemen-elemen pasar, China berhasil mengangkat ratusan juta orang dari kemiskinan dan menciptakan kelas menengah yang besar. Kelas menengah yang berkembang pesat ini berpengaruh pada perputaran konsumsi yang sangat baik untuk perekonomian nasional. Namun, meskipun dengan keberhasilan ini, tantangan yang dihadapi pemerintah China tetap mencolok. Kesenjangan ekonomi yang melebar, polusi, dan isu-isu hak asasi manusia perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Di sisi lain, Vietnam telah mengalami transformasi ekonomi yang luar biasa sejak peluncuran program reformasi Doi Moi pada tahun 1986. Program ini muncul sebagai respons terhadap tantangan ekonomi yang dihadapi negara setelah periode panjang perang dan isolasi. Sebelum Doi Moi, Vietnam menerapkan sistem ekonomi terencana yang ketat, mirip dengan model Soviet, yang menyebabkan inefisiensi, kelangkaan barang, dan stagnasi ekonomi. Rakyat Vietnam mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar, dan negara terjebak dalam ketergantungan pada bantuan luar negeri. Keberhasilan China menjadi negara yang tumbuh pesat membuat Vietnam mengadopsi sistem yang diberlakukan China, seperti kebebasan petani dan konsep SEZ, namun, pendekatannya disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Vietnam. Dalam hal ini, Vietnam memberikan kebebasan yang lebih luas kepada petani untuk menentukan harga dan menjual hasil pertanian mereka. Kebijakan ini menciptakan insentif yang lebih kuat bagi petani untuk meningkatkan produksi dan kualitas hasil pertanian. Dampak sosial dari kebijakan ini sangat signifikan, berkontribusi pada pengurangan kemiskinan di pedesaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan ini hampir sama dengan apa yang dilakukan China, tetapi pada dasarnya, Vietnam tidak melakukannya seradikal China. Vietnam mengadopsi pendekatan yang lebih hati-hati dan bertahap dalam reformasi pertaniannya. Sementara China dengan cepat mengubah sistem pertaniannya, Vietnam memilih untuk melakukan perubahan secara perlahan, memberikan waktu lebih banyak bagi masyarakat dan institusi untuk beradaptasi. Selain pertanian, Vietnam juga mengadopsi konsep SEZ China untuk mendorong investasi di negara mereka. Namun, Vietnam menerapkan konsep ini dengan hati-hati yang diawali dengan fokus pada penggunaan SEZ untuk menarik industri manufaktur padat karya dan meningkatkan ekspor, sebelum secara bertahap beralih ke industri yang lebih canggih. Berbeda dengan China yang melakukan reformasi dengan cepat, dan SEZ di China seringkali menjadi pusat inovasi dan pengembangan teknologi tinggi. Secara pengelolaan, meskipun SEZ di China tetap berada di bawah kontrol pusat, SEZ China seringkali memiliki struktur administratif yang lebih fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan investor. Berbeda dengan halnya Vietnam, meskipun juga berusaha menawarkan insentif yang menarik, cenderung mempertahankan struktur birokrasi yang lebih ketat. Dalam SEZ-nya, Vietnam tidak hanya berusaha menarik investasi besar, tetapi juga mendukung pengembangan sektor-sektor baru dan usaha lokal. Keterlibatan masyarakat lokal menjadi perhatian utama, dengan harapan bahwa investasi asing akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Vietnam telah berhasil mendiversifikasi ekonominya seiring dengan pembukaan ekonomi. Sektor pertanian, yang dulunya menjadi tulang punggung, kini diimbangi oleh pertumbuhan sektor industri dan jasa. Pemerintah mendorong pengembangan industri manufaktur, menjadikan Vietnam pusat produksi barang elektronik, tekstil, dan produk konsumen lainnya. Pertumbuhan ini menciptakan lapangan kerja dan memperkuat konsumsi domestik, dengan kelas menengah yang berkembang pesat meningkatkan daya beli dan permintaan barang. Yang membedakan Vietnam dan China adalah pendekatan politiknya. Meskipun Vietnam adalah negara komunis dengan satu partai, pemerintah berusaha menciptakan ruang untuk dialog dan partisipasi masyarakat. Bagi Vietnam, stabilitas politik dianggap penting, tetapi mendengarkan suara rakyat juga kunci kemajuan. Sebaliknya, China cenderung mempertahankan kontrol yang lebih ketat. Kebijakan Doi Moi telah membawa Vietnam ke jalur pertumbuhan signifikan. Dengan membuka diri terhadap investasi asing dan memberikan kebebasan kepada petani, Vietnam berhasil mengubah wajah ekonominya. Keberhasilan ini terlihat dari peningkatan kualitas hidup dan pengurangan kemiskinan. Namun, tantangan seperti kesenjangan antara kota dan desa, korupsi, dan pembatasan kebebasan sipil masih ada. Baik China maupun Vietnam perlu mengevaluasi kebijakan mereka untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan keadilan sosial dan hak individu. Keberhasilan mereka harus diukur dari pengelolaan keberagaman dan ketahanan sosial. Di luar China dan Vietnam, negara-negara komunis lain seperti Laos, Korea Utara, dan Kuba menghadapi kesulitan dalam transformasi ekonomi. Laos menghadapi tantangan signifikan dalam proses transformasi ekonominya. Meskipun memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, Laos masih bergantung pada sektor pertanian, yang membuatnya rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga komoditas. Korupsi menjadi masalah serius yang menghambat investasi dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan dan fasilitas transportasi, menghalangi pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan mengurangi daya saing negara di pasar global. Sementara itu, Korea Utara mengalami isolasi politik dan ekonomi yang sangat ekstrim. Negara ini terjebak dalam sistem komunis yang ketat, di mana semua aspek kehidupan dikontrol oleh pemerintah. Penduduknya mengalami kelangkaan pangan yang parah, dan akses terhadap kebutuhan dasar sangat terbatas. Subsidi pemerintah dan kontrol ketat atas semua bentuk produksi membuat ekonomi Korea Utara sangat rentan dan kaku. Meskipun ada beberapa upaya untuk melakukan reformasi, seperti pembentukan zona ekonomi khusus, hasil yang dicapai masih minim dan tidak cukup untuk mengatasi masalah mendasar. Isolasi internasional dan sanksi yang diberlakukan akibat program nuklirnya semakin memperburuk situasi ekonomi dan sosial di negara tersebut. Hingga Kuba yang terpengaruh oleh embargo ekonomi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat selama beberapa dekade. Embargo diberlakukan karena ketegangan selama Perang Dingin dan kekhawatiran Amerika Serikat terhadap penyebaran komunisme di Amerika Latin juga menjadi faktor utama di balik kebijakan embargo tersebut. Embargo ini membatasi akses Kuba terhadap pasar global dan teknologi modern yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketergantungan pada sektor publik membuat ekonomi Kuba rentan, dan meskipun memiliki sistem kesehatan yang diakui secara internasional, negara ini mengalami stagnasi ekonomi yang serius. Banyak warga Kuba menghadapi kekurangan barang kebutuhan sehari-hari, dan sistem ekonomi yang terpusat seringkali tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Reformasi ekonomi yang diusulkan pemerintah, seperti pembukaan sektor swasta, masih terbatas dan seringkali terhambat oleh birokrasi. Meskipun komunisme memiliki potensi untuk menciptakan kesetaraan sosial, penerapannya bervariasi. Kesuksesan China dan Vietnam menunjukkan bahwa ideologi ini dapat diadaptasi untuk menghadapi tantangan modern. Namun, penting bagi negara-negara ini untuk fokus pada kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pengalaman negara-negara lain. Meskipun ada contoh keberhasilan, tantangan seperti ketidakadilan sosial dan pelanggaran hak asasi manusia tetap ada. Trauma sejarah Indonesia terkait komunisme mengingatkan bahwa setiap ideologi memiliki konsekuensi mendalam. Oleh karena itu, Indonesia harus tetap pada prinsip demokrasi dan keadilan sosial. Dengan dialog dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil tanpa kembali ke ideologi yang membawa penderitaan. Dalam konteks global yang berubah, menjaga kedaulatan dan identitas bangsa menjadi kunci untuk menghadapi tantangan masa depan. Indonesia harus melangkah maju dengan keyakinan
membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh rakyatnya tanpa mengulangi kesalahan masa lalu. Demikianlah untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di ragam dimensi lainnya.